Nah jujur ya, Om Modi atau Om Irwan ini sebenarnya termasuk Mi fans atau bukan? Kesininya aku udah maksudnya nggak jadiin Xiaomi jadi daily driver lagi karena ya selalu ngeluh sama satu hal sih. Kenapa Om Modi nggak menjadikan Xiaomi 12 ini sebagai daily driver? Punya duit 8 juta aja beli Xiaomi kadang masih Deg-degan gitu kan? masih deg-degan. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Oke, gua kalau kemarin ya udah posting di Instagram di feed nanya siapa yang mau diundang dan juga gue bacain komen. Itu salah satu yang paling banyak diundang adalah duet mautnya Sobat HP gitu. Dan sekarang setelah menunggu cukup lama ya, akhirnya kita bisa mendatangkan dua mega bintang ini ya. Mantap. Kita transfer langsung dari Cibubur ya. Kita transfer langsung ke sini. Apa kabar Om Modi? Halo, apa kabar Bang Romi? Alhamdulillah baik. Tadi udah nanya kabar, kok nanya lagi? Ya kan ini kan basa-basi ya kita ya. Iya, Ini kita sebenarnya gak cuma berdua karena di pojokan sono ada yang lagi ada lagi ngunyah. Ada, iya. Seksi konsumsi. Tapi quality control. Jadi dia yang makan. Ini biasanya gue cuman bisa mendengar suaranya aja tuh. Suara ketawanya itu khas banget di video-video Sobat HP. Betul. Dan sekarang ternyata gue tahu ternyata fungsinya ya ini ya. Iya, betul. Jadi dia tuh punya pengalaman 10 tahun di Dahsyat. Nonton bayaran itu sama yang tukul itu. Oke. Yang duduk di depan tuh. Iya. Luar biasa. Iya. Ini nanti kita jadiin kuis juga sih. Berapa kali Om Ir ketawa itu akan dapat giveaway. Iya betul. Bagus. Oke, kabar baik ya Om Baik, Modi ya. alhamdulillah. Oke, jadi kan sebenarnya kita mengundang dari minggu lalu, cuman ada kesibukan, ada pekerjaan karena Sama ada tamu-tamu juga yang lain sih sebenarnya di sini. Kan rentetan tamunya banyak. Betul. Iya. Karena memang banyak banget yang minat sih. Wih, mantap tuh juga. Banyak banget yang minat. Yang pengen kesini ya. Yang pengen jadi bintang tamu tapi sponsornya belum dapat. Oh. Iya, tolong yang peka sedikit ya. Udah episode ke-6 ini. Oh, belum ada ya? Belum ada. Mudah-mudahan nanti akan segera ada. Gue pertama pengen tanya nih. Nih handphone banyak banget dipajang di meja. Yoi. Kenapa? Kagak, pertama awalnya cuma bawa satu doang, lihat Bang Romi keluarin 2 kan, saya merasa tertantang gitu, jadi keluarin yang ada di yang ada di tas. Oke. Jadi pakainya apa nih daily driver? Daily driver itu yang Android saya pakainya Samsung Galaxy S22 yang biasa. Yang ini buat kerjaan. Saya nggak suka sebenarnya, tapi karena ya tau lah kayak harus kayak balas email, terus juga attach file segala macem itu terpaksa harus pakai Mac kan, gara-gara situ. Jadi ya udahlah, jadi bawa aja. Yang ini sebenarnya lagi bikin video buat iklan sponsor provider internet. Tapi alat testingnya ini, karena baru keluar kan, jadi masih hot gitu. Nah kemarin ya ada 3 orang atau 4 orang ya, itu yang gue undang sini itu sama Om Modi, pakainya Oppo Find X5 Pro. Ya sementara saat itu gue belum dipinjemin, belum dikasih. Dan sekarang gue pengen pamer. Apa tuh? Akhirnya punya. Akhirnya ada. Sekarang gue juga pengen ngucapin nih terima kasih buat Oppo ya yang udah minjemin handphone. Ini handphone yang setelah gue coba, gue baru nyobain mungkin sekitar 15 menit lah. Nah ini handphone yang bagus banget, kameranya juga top banget, dan gue berharap kedepannya Oppo akan lupa untuk nagih handphone ini. Oh iya benar. Biar bisa jadi hak milik. Itu ya. Sebenarnya Oppo bisa lupa loh. Oh gitu. Iya, di tempat saya masih ada tuh Find X3 Pro. Lupa dia. Kalau di tempat lupanya setahun lebih loh. Tapi masih mending. Kalau di tempat saya juga lupa, cuman udah nggak ada, udah masuk Tokopedia. Dijual itu Pak. Itu masih dijual. Ya lumayan buat beli yang lain kan gitu kan, kita reviewer kan harus muter otak. Betul. Itu di tengah views yang semakin turun kan. Makanya curhat dia. Tapi seri ini cukup mendongkrak. Betul.
Makanya diadakanlah sesi podcast ini dengan mengundang teman-teman reviewer yang lain. Selain juga untuk berbagi teknologi, juga untuk berbagi cerita sedih seputar view-nya mereka. Itu tujuannya Om Moldi. Oh baik. Ya, nah sekarang ini kemarin gue mikirin buat sobat HP pengen ngobrolin apa gitu ya. Gue bingung. Terus ngobrol sama Fahmi, kayaknya pengen gosipin. Ya, ini menurut gue ada brand yang bisa dibilang melekat banget sama sobat HP gitu. Iya. Apalagi kalau bukan Apple. Salah ya? Salah dong. Xiaomi gitu. Iya. Nah, kan gue dulu awal-awal ngeliat channelnya sobat HP itu waktu gue masih SD ya. Kagak kebalik Pak. Situ duluan. Nggak, sobat HP ini salah satu yang pertama tahun 2012. 2012. Ya kan 2012 itu bisa dibilang pelopor review YouTube di Indonesia. Nah, gue lihat video-videonya itu banyak tuh Xiaomi. Menurut sobat HP, dalam hal ini Om Moldi ya yang lagi ada di depan mic, sebesar apa sih pengaruh Xiaomi buat channel sobat HP? Kalau dibilang besar ya besar. Cuman sebenarnya dari 2012 itu yang pertama tuh bukan Xiaomi tapi malah smartphone Andromax. Jadi itu. Iya, justru smartphone Andromax dulu. Baru pas Xiaomi datang ke Indonesia di tahun 2014 ya kita ngulas produknya karena kan pada saat itu kan nggak ada duitnya ya, masih kere ya dulu ya. Jadi kita cari barang yang Pencitraan itu ya kira-kira ya. Dulu memang beneran kere Pak, bener. Dulu susah banget hidupnya. Saya nemu dia nih di warnet nih, dia tidurnya nih, bener. Kagak bohong gue mah, gue kagak pernah bohong. Beneran dia tidur di warnet ya, jaga koneksi internet gitu. Iya. Dilihat tempatnya ini Itu PC, sebelahnya kasur. Tidur di sana dia, beneran. Di Gua daerah bohong. mana? Di Lenteng Agung ya? Cinere. Itu Cinere. Oh, pantesan kayak pernah ngeliat dulu kan pernah ke warnet sana, Nah daerah itu sana. dia. Dulu jaga situ. Nah kalau misalnya ngomongin gede sih ya sampai sekarang gede ya karena mungkin sama Xiaomi juga deket karena dulu saya suka ikut ngumpul di pas di sama Mi Fans Jakarta. Sebenarnya gara-gara kangen ngumpul-ngumpul teknologi gara-gara saya kan sukanya sama brand HTC kan. Ya brandnya kagak ada. Udah koit jadi kayak aduh yang mana nih yang suka ngumpul Mi Fans jadi ngumpul di situ. Oh, awalnya Dari situ. Tapi dari situ ya karena suka ngulas Xiaomi karena cocok sama sobat HP yang masih cari-cari yang kere hore gitu. Jadinya girohnya tuh sejalan gitu. Siap. Kalau misalkan gue bilang Xiaomi ini jadi salah satu brand yang fenomenal, brand HP ya, HP yang fenomenal di Indonesia. Menurut Om Moldi setuju atau enggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Aku setuju sih. Kayak Mas Anang gue suaranya. Coba aja ulang. Aku sih yes. Ya, aku sih setuju karena mungkin dia yang pertama bawa strategi ngasih spesifikasi yang bagus dengan harga sekompetitif mungkin. Mulainya kan dari Xiaomi, selanjutnya diikutin sama beberapa brand lain. Sempat ada Meizu, masih ada Infinix, terus juga sekarang ada Realme gitu. Jadi menurutku kayak Xiaomi tuh ngebuka jalan bahwa cara dagang seperti ini tuh bisa bertahan loh asalkan menangnya di volume gitu, di penjualan yang banyak gitu. Nah jujur ya, Om Moldi atau Om Irwan ini sebenarnya termasuk Mi Fans atau bukan? Dia nih, dia salah satu pendiri Mi Fans Depok. Jadi dia ketika Mi Fans ngumpul dia ada. Kalau saya ngikut ke Mi Fans Jakarta waktu itu belum ada Mi Fans Bekasi. Jadi saya cuma datang ngumpul, walaupun pada akhirnya ada Mi Fans Bekasi gitu kan. Nah, dia di Depok dia yang bikin. Karena memang kalau Irwan sebelum ada si Xiaomi-nya dia udah main MIUI dari dulu. Oke. Itu tahun berapa tuh Om Ir? 1945 apa ya? Astagfirullah. Dodol. 2009 ya. Oh 2009 itu udah nyiptain MIUI ya Om Irwan ya? Bukan nyiptain. Udah main-main, udah mulai porting. Kirain Om Irwan yang bikin MIUI, gue pengen protes nih. Mumpung orangnya ada di sini. Enggak.
kalau kita ngomongin handphone, pernah pakai handphone Xiaomi yang bener-bener lama, bukan ngetes ya gitu, yang bener-bener lama dan suka gitu. Apakah Om Moldi atau Om Irwan atau teman-teman mungkin tim di Sobat HP yang sekarang, apakah ada pengguna Xiaomi? Pengguna Xiaomi kalau aku dulu yang lama itu Redmi Note 4 apa? Karena bagus sih desainnya, maksudnya desainnya full aluminium segala macam gitu. Dulu suka sama itu. Kesininya Mi 4i sempat, tapi nggak nyampe setahun sih. Panas bos Mi 4i. Terus terus apa lagi ya? Kesininya aku udah maksudnya nggak jadiin Xiaomi jadi daily driver lagi karena ya selalu ngeluh sama satu hal sih. Dan kayaknya penonton udah pada tahu keluhannya di mana gitu. Jadinya ya udah jarang lagi. Tahu Irwan kapan terakhir? Sama Pak. 12. Ah, 12. Oh, iya. Om Irwan masih pakai Xiaomi 12 flagship. Antara angka kan ada 1 sampai 10 ya. Gitu. Menurut Om Moldi yang pantas nih buat sebuah brand bernama Xiaomi gitu. Angka 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10 saya kasih 8,5. 8,5 itu penilaian yang cukup tinggi itu. Cukup tinggi. 8,5 tinggi gitu. Karena hal lebih yang mereka lakukan adalah harganya bagus, desainnya juga bagus, nggak ngebosenin kayak Samsung kan seri A, Begitu seri aja. M, nggak oke ya. Tapi kalau Xiaomi di tiap-tiap lini produknya desainnya bagus-bagus menurut saya suka gitu. Desainnya bagus, Seger ya, spesifikasinya juga menyegarkan oke. ya, Betul. refresh ya. Spesifikasinya juga oke. Hampir semuanya oke, cuman satu saya kurang pas di experience tadi. Menurut saya terlalu ramai yang ada di home screen-nya Xiaomi itu. Sama notifikasinya juga ada banyak banget. Jadi, maksudnya kalau pengen lo pakai, lo harus deep dive ke settings dulu, jadiin settingannya seperti yang apa yang lo pengen, baru pada akhirnya ya lo bisa pakai dengan nyaman gitu. Beda sama Samsung, out of the box, plug, enak. Udah tinggal pakai aja iya. ya. Nggak usah pakai utak-atik Iya, banyak. betul. Kustomisasi dan lain-lain. Iya. Balik ke Xiaomi. Tolong dong kasih tahu kelebihan dan kekurangan HP-nya Xiaomi. Kelebihan yang ada saat ini ya. Yang ada saat ini. Kelebihannya itu tentu harga, spesifikasi oke, semuanya hampir semuanya oke sih. Kurangnya menurut saya cuma satu, yaitu di MIUI yang nggak simple. Dimana sekarang seluruh user interface atau ya user experience brand HP dulu Oppo ngeribetin banget, sekarang nggak kayak begitu kan. Setuju. Vivo juga seperti itu, sekarang udah pada simple semua, arahnya tuh ke sana gitu, minimalis. Xiaomi tuh nggak kayak begitu. Jadi Xiaomi tuh lebih kayak ngasih pokoknya fitur. Orang mau kasih keyboard alay segimana juga kasih gitu loh, kayak palu gada aja apa namanya, gua ada gitu loh di MIUI itu yang nggak tahu, menurut saya sih kurang pas, tapi mungkin sebagian orang lain masih pada suka ya yang kayak Itu kan selera ya. selera sih memang. Tapi kalau soal hardware-nya menurut Om Moldi bagaimana? Hardware-nya saya nggak pernah ada masalah sih sama mereka. Kalau kameranya? Kalau kita ngomongin flagship ya. Kameranya saya tuh kalau kamera suka ngasih tier ya. Ada tier flagship yang beneran flagship, ada tier flagship. Ini khusus kamera nih? Iya, kamera nih. Tier yang berusaha flagship gitu, sama tier coba lagi flagship gitu. Jadi kalau saya tuh ngelihat Xiaomi tuh ada di tier yang kedua. Tier yang pertama sekarang diisi sama si Oppo Hasselblad. Terus juga saya masih naruh iPhone 13 Pro Max di sana, walaupun sekarang performance low light-nya udah pada kalah sama smartphone Android. S22 Ultra juga ada di seri tertinggi gitu ya. Tapi kemampuan video baik kamera belakang, kamera depan iPhone sama HDR video iPhone masih belum ada yang ngalahin. Itu aja. Dan Android masih kalah di bagian video ini. Iya benar. Kemarin juga sempat nyoba Find X5 Pro, masih ada Jitter masih kayak gitu, ada, betul. berasa. Gitu. Udah lebih baik, yes, tapi kayak untuk video masih agak Tapi jauh. kalau buat foto mah udah Foto banyak udah ya. lebih bagus. Foto malah kita malah lebih suka sama si Oppo Hasselblad ini daripada 13 Pro Max. Nah kalau ngomongin Xiaomi 12 ini, tadi Om Ir kan pakai. Kenapa Om Moldi nggak menjadikan Xiaomi 12 ini sebagai daily driver?
Itu tadi jawabannya ada di MIUI-nya. Saya nggak pas sama MIUI-nya. Menurut saya ketika berusaha untuk pakai itu misalnya dijadiin daily driver, kayak terlalu ramai aja kayak hidup tuh udah susah gitu. Bukan di seri mid to low-nya bukan ya? Enggak, sampai ke seri tingginya pun saya pakai. Karena waktu itu Om pakai yang ultra, saya yang biasa ya? Kebalik. Saya pakai yang ultra, dia yang Xiaomi 12 Pro biasa kali, Pro. Yang 12 Pro ya, sorry. Ya, saya pakai yang 12 Pro, saya pakai ya layarnya bagus, semuanya bagus. Cuman ya itu tadi kayak keseharian ketika lagi pakai si HP-nya tuh nggak cocok aja gitu. Jadi akhirnya balik lagi ke S22 lagi, ini balik terus ke sini terus. Kalau misalkan kita ngomongin iklan yang ada di MIUI, tadi kan ngomong rame kan banyak ini segala macam. Kalau gini, kalau saya nih Om Moldi kurang suka MIUI itu sebenarnya kalau di tampilan sih masih oke aja. Cuman nggak enaknya dia kalau pakai launcher third party itu suka susah, kadang reset ya kadang balik lagi. Kalaupun seandainya bisa nih kita akalin, tapi dia nggak bisa pakai gesture, harus pakai tombol navigasi yang di bawah gitu. Iya, yang di bawah gitu. Kalau iklan nggak ngerasain karena kan nggak pakai yang mid to low ya gitu. Kalau menurut Om Moldi, iklan yang ada di MIUI itu gimana? Saya sebenarnya iklan nggak banyak, cuman yang paling malesin itu adalah notifikasi get apps, notifikasi aplikasi-aplikasi yang ada di mencoba mengambil si drop down notification itu munculnya tuh banyak di sana gitu. Walaupun berusaha untuk dimatiin, beberapa aplikasinya udah disable kayak gitu. Cuman kan sekali lagi kayak lo tuh naruh effort banget sih ke satu HP ini. Ketika saya sebagai tech reviewer bisa, maksudnya opsi kita kan banyak. Nih bisa dipakai, si S22 juga bisa dipakai gitu loh. Jadi saya pakai yang paling enak buat saya aja, yaitu si Samsung, udah. Itu aja. Jadinya nggak terlalu demi terlihat seperti Mi Fans aku akan berusaha untuk menggunakan ini. Enggak, saya mah nggak gitu. Ribet? Enggak. Kayak cewek aja. Asik. Ribet. Oke. Bunda. Lah, Bunda kan gak ribet. Bunda gak ribet. Pengertian. Bunda mah. Bun, I love you Bun. Oke. Nah, berhubung kita lagi ngomongin MIUI sekalian deh. Tadi kan brand Xiaomi ya gitu. Gue pengen tanya kalau MIUI sama dari 1 sampai 10. Ada jubir. Enggak. Kita nanya skor MIUI bukan jumlah roti yang udah dimakan. Mampus lo, di roasting ya orang lo. Mampus. Orang 4 dia makan. 4 salah. Skor MIUI, aduh, semoga tidak diamuk masa yang diamuk masa channel ini aja 5 ya. Kalau 5 berarti kalau kita sekolah itu nggak lulus tuh. Iya, remet. Makanya saya tuh kalau misalnya ada orang nanya ya, saya tuh sampai kalau misalnya ada orang nanya, bagusan mana ini sama ini gitu. Kalau saya selalu lihat orangnya, kalau orangnya tuh misalnya kayak yang nggak mau ribet kayak ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini gitu. Ya lagu siapa ya? Inul Ya, pokoknya kalau ibu udah tua gitu, saya akan pindahinnya ke kalau nggak Samsung, Vivo atau Oppo. Yang simple. Ke situ. Tinggal mainin aja sukanya di mana, selfie ada di Vivo, Oppo gitu. Senangnya yang misalnya kamera belakangnya bagus atau apa gitu ya, kasih Samsung. Pokoknya tinggal lihat budget sama spesifikasi. Kalau orangnya seneng ngoprek, baru saya kasih ke Xiaomi. Karena ya satu yang lo nggak bisa dapat di brand lain itu adalah harga termurah dengan spesifikasi tertinggi. Itu aja gitu. Jadinya ketika dia mau ribet orangnya, wah kayaknya tukang ngoprek nih, ya udah kasih aja Xiaomi gitu. Jadi sampai sebegitunya saya tuh ngelihat sama MIUI itu seperti itu. Oke. Di antara pure Android, terus juga ada One UI, terus ada apa lagi sih? MIUI, terus ColorOS ya. ColorOS. Kita bilang mirip lah ColorOS sama Realme UI. Nah, terus sama satu lagi UI-nya Infinix apa XUI, Wan? XUI ya. ya. XUI. Coba dong Om Moldi urutin.
Urutin Dari 1 sampai 5. 1 sampai Iya. 5. Oke. Saya tuh pertama suka sama One UI Samsung, kedua suka sama Vantage OS Vivo. Oh iya. Ketiga Oppo. Padahal nggak ada di opsi itu Vantage Nggak OS. ada. tapi suka ya. Tapi ingat gitu, Oke. karena istri pun pakai itu. Oh. Bunda. Bunda, ini pecah ya Bunda. Iya. Baru pecah tuh. Oh pecah. Hijau kemarin tuh. Jatuh, ketularan nomir dia. Virus mematikan memang. Enggak, tapi itu X50 Pro udah lama. Oh, udah X50 lama. Pro. Udah lama. Terus yang ketiga ya Oppo sama kayak si Realme ya. Mirip 3, terus 4, brand apa lagi sih adanya. Pure Android nggak terlalu suka. Pure Android mungkin saya taruh di bawah custom UI yang tadi. Oh, oke. Yang Justru tadi mungkin yang disebutin. keempat, yang Oke, keempat oke, ya. oke. Yang keempat adalah pure Android. Yang di bawahnya itu ada MIUI sama XUI ada di tier yang sama. Kita balik lagi nih ke flagshipnya Xiaomi 12 dan 12 Pro. Bisa dibilang itu kan sebuah handphone yang bagus lah ya, bisa bersaing dengan flagship belasan juta yang lain gitu. Dari brand-brand yang lebih terkenal yang udah lebih sering mengeluarkan flagship. Xiaomi kalau jualan mid range, entry level itu kan ya gampang lah ya, Iya, merem aja lah gitu. Tapi kenapa ya kalau misalkan jualan flagship itu nggak tahu sih aslinya, cuman kita yang ngelihat dari luar itu kesannya kok kayak adem ayem aja gitu. Iya, kayak nggak diomongin kayak gitu ya. Kayak nggak diomongin. Iya Terus memang sih. Saya juga sebenarnya menurut saya sih flagship itu sebenarnya buat nunjukin ke konsumen kalau teknologi apa sih sebenarnya yang sudah sejauh apa sih brand ini tuh punya. Dan Xiaomi kan selalu masukinnya seri paling tingginya itu ada di Mi. Baru kemarin sama Mas Alvin keluarin Mi yang seri ultranya. Dan menurut saya itu yang harusnya digemborin gitu loh. Bukan yang ini kan yang seri 12 kemarin tuh 11-nya doang. Baru yang ultranya tuh agak terlambat baru belakangnya gitu. Harusnya gongnya menurut saya harusnya ultra duluan. Itu yang ditonjolin gitu, bahwa nanti selanjutnya lo bisa punya pilihan-pilihan lain yang lebih murah, tapi ngasih tahu bahwa dia punya jagoannya punya nih, jagoan itu yang ini gitu loh. Jadi orang nggak berpikir kalau Xiaomi mah brand murah bagus lah, nggak gitu terus. Berarti bisa dibilang mereka agak kesulitan ya buat memberikan image kalau Xiaomi ini bisa nih bikin flagship. Lu dengan keluar duit di atas 10 juta lu layak nih beli flagshipnya Xiaomi gitu. Karena kan selama ini kayak misalkan nih saya ngobrol sama temen, lu punya duit segini berani nggak? Dia nggak berani. Punya duit 8 juta aja beli Xiaomi kadang masih deg-degan gitu kan. masih deg-degan. Dia milih brand yang lain. Apalagi kalau anak muda kan milihnya kalau bisa iPhone nggak apa-apa dah, iPhone 11, iPhone 10 gitu dia beli dibanding Xiaomi yang flagship gitu. Nah, menurut Om Moldi apakah Xiaomi masih dalam tahap itu dia kesulitan untuk memberikan kepercayaan dan menghilangkan image Xiaomi ini adalah jagonya handphone murah meriah? Kayaknya ini bukan masalah Xiaomi doang deh. Kalau kulihat justru malah Oppo yang jelas-jelas bawa yang seri terbagusnya ini juga belum jadi top of mind orang-orang untuk ngelihat flagshipnya Android. Kalau flagship Android orang-orang selalu lihatnya Samsung terus. Jadi kayaknya memang dominasi Samsung di seri flagshipnya ini udah cukup gede di Indonesia. Udah dari sekian tahun lalu, dari seri S yang pertama mungkin sampai sekarang. Ya orang-orang masih percaya kalau Samsung tuh paling oke, apalagi mereka setelah ngeluarin yang Fold, Flip itu udah nunjukin kalau Samsung tuh udah on a different class dibanding sama yang lain. Jadi kalau Xiaomi ini seri 12 ini tuh masih belum bisa nunjukin, ya sebenarnya mau Vivo pun juga masih belum bisa, terus juga si Oppo pun juga masih belum bisa ngalahin si Samsung untuk dalam kategori flagship. Tapi kita wajib mengapresiasi sebenarnya ya keberanian Xiaomi ya, karena dengan hadirnya Om Alvin, flagship Xiaomi itu kan sering hadir di Indonesia berapa tahun terakhir ini ya. Iya, gitu. betul. Menurut Om Moldi kira-kira butuh berapa lama lagi nih, berapa tahun nih sampai misalkan di Indonesia lah, dia Xiaomi ini bisa benar-benar diterima flagshipnya sejajar dengan brand lain. Kalau misalkan dia konsisten seperti sekarang ini ya. Kayaknya nih balik lagi ke policy yang mereka ambil sih, kayak
mereka kan selalu bilang honest pricing, which is sebenarnya mereka ngambil keuntungan sangat kecil dari tiap device produk yang mereka jual. Yang menurut saya itu yang justru mungkin menghambat mereka untuk bisa bawa smartphone yang bagus-bagus itu tadi. Karena kalau mereka bawa yang bagus itu udah pasti jadi kayak project rugi aja. Kalau beberapa brand lain berani kayak gitu rugi. Wah ini Oppo dari seri berapa coba? Mungkin dari seri Find X ketika mereka balikin seri Find untuk ada hadir lagi ya, itu udah terus-terusan loss mungkin. Makanya mungkin mereka jual mid range-nya mahal kali. Tapi mereka ketutup di mid sama low-nya gitu. Karena apa kalau menurut saya? Karena orang-orang tahu bahwa brandnya Oppo juga ada di mana-mana, Pelangi juga di mana-mana. Terus juga orang-orang bilang SPG Oppo itu punya genjutsu. Well itu bukannya nunjukin kalau misalnya Oppo mentraining si SPG-nya ini dengan baik gitu. Kenapa Xiaomi nggak melakukan hal yang sama? Toh kalau misalnya tahu HP-nya itu udah lebih bagus daripada Oppo gitu, kan lebih jualan lebih gampang harusnya. Iya, benar. Kenapa malah pada akhirnya orang pada pulang pada beli Oppo itu terus yang jadi meme gitu loh. Kalau menurut saya ya berarti mungkin kurang oke gitu cara trainingnya atau mungkin margin dagang tokonya. Ya itu mah strategi orang-orang lah. Dimana ya it's fair. Di antara brand-brand lain yang punya potensi besar untuk bisa menyalip Xiaomi sebagai brand yang identik dengan handphone murah, spek tinggi. Di Indonesia apa tuh? Realme menurut saya. Itu terkuatnya tuh. Kalau menurut saya iya. Karena pertama dari sisi user interface udah clean, udah enak dipakainya. Terus juga produk-produknya nggak ngebosenin gitu. Kayak contohnya kemarin mereka keluarin GT3 Pro sama GT Neo 3 ya, sama Mas Romi dapetnya 3T. Neo 3T ya. Itu tuh desainnya beda semua. Terus juga ada yang kalem di 3 Pro atau mau yang full maaf batuk atau full kayak mobil balap di Neo 3. Pilihannya banyak dan spesifikasinya juga satunya mungkin Snapdragon, satunya MediaTek gitu ya. Tapi ya sama-sama untuk seri flagshipnya mereka gitu loh. Jadinya menurut saya justru malah Realme yang ada kemungkinan take over bagian situ gitu. Kalau Infinix bisa nggak? Dia kan mainan di harga 1, 2 juta, 3 juta nih. Menarik tuh adalah Infinix tuh kadang suka kaget gitu. Anjir, sebagus ini harganya segini. Iya, benar. Tapi kita masih belum cocok sama user interface-nya gitu, sama software-nya. Iya. Itu kayak maaf ya kayak anak SMA deh kalau menurut saya yang bikin. Maksudnya Enggak bang, itu STM. Ya kan sederajat. betul. Anak STM nggak terima dikatain anak SMA. Oh iya benar. Tertawuran lagi. Iya, karena saya ngeliat ini kok basic banget gitu. Terus kayak logo-logonya gitu. Maksudnya memang kayak Om Moldi bilang itu dari 2 tahun lalu sampai sekarang nggak ngelihat ada pergerakan ada Padahal perubahan produk visual sama harganya gitu. oke kan? Iya, bener sayang banget sih. Jadi kalau sejujurnya ya kalau menurut saya ngelihat UI-nya si XUI itu lebih gerah dibanding lihat MIUI gitu. Sama. Kalau dalam segi tampilan. Tampilan. Karena kan dilihatnya aduh begini banget nih gitu nggak enak lah. Kalau MIUI masih agak sedap dipandang lah. Cuman memang kan banyak segala macam Iya, betul. rame lah kayak gitu. Nah handphonenya menurut saya juga oke ya, di harga 1, 2 juta, 3 jutaan. Malah keluarga saya tuh kakak gitu ya, itu sekeluarga tuh dibeliin Infinix tuh anak-anaknya. Xiaomi kalau misalkan flagshipnya di MIUI-nya dibuang, diganti pure Android, itu apakah akan membuat Om Moldi tertarik untuk pakai, bener-bener pakai? Apa masih enggak juga? Masih enggak karena ya itu saya tuh suka custom user interface dari brand itu ada 3, si Samsung, Oppo, Vivo. Itu yang saya suka. Itu ada di kasta yang sama lah gitu. Yang di bawahnya pure Android. Jadi kalau misalnya dipindahinnya ke pure Android masih kalah dari Tapi kan Samsung. pure Android itu kan di atasnya MIUI, tapi belum masih ya? belum ya? Saya masih bisa milih Samsung, buat apa saya milihin ke bawah gitu. Saya masih bisa pakai si Samsung ini, Samsung sama Oppo ini. Bahkan waktu kemarin saya pakai si Oppo
Find X5 Pro sempat jadi daily driver, nggak lama saya pindah lagi ke Samsung. Karena mungkin kegedean kali ya, pertama kegedean saya nggak suka yang gede-gede. Saya suka yang kecil-kecil gitu. Jadinya ini yang paling pas. Awalnya pakainya kan flip. Ya. Flip itu paling enak. Baterainya ya. Baterainya ampun pusing. Setuju. Pertanyaan terakhir. Apa tuh? Akhirnya. Nih, gimana peluang Xiaomi sepeninggal Bos Alvin? Susah sebenarnya ya gantiin orang kayak Mas Alvin. Ya no disrespect buat yang sebelum-sebelumnya juga sih. Tapi kayaknya kita nggak pernah nemu deh orang di higher rank kayak begitu. Mau jadi CS, mau langsung jawab pertanyaan orang gitu. Itu kan capek banget. Apalagi di kita yang punya kultur suka sama pemimpin yang merakyat. Larinya kemana? Iya maksudnya ya Mas Alvin tuh adalah tipe-tipe orang yang disuka sama netizen Indonesia gitu, yang kita kalau ada masalah sekecil apapun kayak kemarin yang masalah yang Xiaomi Mi Ultra itu yang ada yang viral segala macem, dijawab itu langsung, nggak pakai tunggu PR dulu, press release segala macam, langsung ada apa bentar kita kerjain masalahnya beres. Bahkan kabarnya Bos Alvin sendiri yang servis ya? Itu nggak tahu kalau itu gue nggak tahu. Dan maksudnya ya sampai seturun tangan itu gitu loh. Berarti dia sosok yang humble juga ya? Iya itu banget gitu loh. Kemungkinan sih mungkin karena dulunya susah kali ya. Biasanya orang-orang susah dulunya kayak begitu. Kan dia humble berarti. Sambal Pak. Lu cobain lu. Pelan-pelan nomor ini belinya nabungin lama. Nggak, sekalian ya. Ini kan banyak nih teman-teman yang undang dong ini, undang tamunya banyak. Bukannya nggak mau, duitnya. Bener. Ini harganya kan 3 juta 4 juta. Belum ini tiangnya 500.000. Belum rate undangannya. Nah, itu dia. Belum soto tangkarnya. Itu jadi mohon dimengerti buat teman-teman yang meminta ada sekaligus banyak nih, bisa bertiga atau berempat, dan juga mohon mengerti buat tamu-tamu yang diundang agar bisa menjaga properti dengan sebaik-baiknya. Nggak, serius ini karena ini aja udah mulai dol nih. Iya, ini udah mulai dol nih, ngample nih Om Aldi. Jadi kalau misalkan agak kasar, kita harus keluar duit 500.000 lagi. Oh iya. Sementara sponsor belum apal ada. Ya, ini 500.000 itu berapa 4 juta ya. Iya, kalau nabung begitu Om Aldi, kita paham banget tuh. Mungkin bisa dipertimbangkan Om, besok-besok kalau ada tamu suruh bawa mic sendiri aja. Pakai mandiri namanya. Tolong ya toolsnya dibawa sendiri ya. Bawa kamera sama lighting. Kalau seandainya Om Aldi ya siapa tahu ya, kita kan nggak tahu nasib orang. Tahu-tahu sometimes nanti suatu saat ditawarin, mau nggak nih jadi bos Xiaomi? Oh sudah pernah itu dulu. Serius? Ceritakan Om. Yang bener. Enggak, dulu sebelum 2000 ya sempat ditawarin untuk join tim Xiaomi sempat. Cuman kan kita lebih suka nge-review produknya gitu. Jadi nggak terbatas ya gitu. Kalau itu kan mungkin nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi sekali lagi terima kasih banyak sama-sama. ya buat Om Modi, buat Om Irwan, buat teman-teman di sini ataupun buat tim Xiaomi. Sebenarnya obrolan yang kita adakan di podcast ini sebenarnya kan itu murni dari keresahan, murni dari keresahan gitu. Sebenarnya ini juga masukan ya. Sama kayak kemarin gua ngundang Mas Mobi, cerita soal iPhone, iOS kayak gitu. Itu kan keresahan. Betul. Yang namanya keresahan orang, apalagi reviewer itu wajib didengerin gitu. Karena kalau misalkan enggak, itu sebenarnya masukan kan buat mereka. Oh, itu Anda mau channel ini ditutup atau bagaimana? Hah? Tolong. Mau saya keluarkan di sini juga? Nanti saya matiin nih mic-nya. Kayak yang suka matiin mic. Tuh siapa tuh? Yang merah itu Kejadian bener nih urusannya nih. Yang panik dia. Masa saya harus siap-siap ngelobi Xiaomi nih?
Jadi Bang Romi jadi mau ke sana ya. Paling telat ini Mau saya sana, kontak siapin Bos CV. Alvin. Oke, siap. Oke, thank you. Ya, Bang Wadi. makasih Bang.